Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NPM 2151040 dari kelas 4 HMB, program studi ilmu hukum. Di sini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan Haptun atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh dosen pengampu saya, Ibu Selvi Rusdiana SH MH. Yang pertama mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dan tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara. Sebelum kita melihat pengertian hukum acara tata usaha negara, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian hukum acara. Hukum acara sendiri adalah yaitu bagaimana mempertahankan hukum material atau prosedur atau tata cara di peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Haptun adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam negara hukum yang modern akan terjadi peningkatan dalam pemerintahan dalam menciptakan masyarakatnya yang berkeadilan. Pemerintahan yang diharapkan dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan dan dapat membela rakyatnya yang lemah, terutama melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya dibentuknya peradilan tata usaha negara. Ini juga salah satu wujud dari prinsip negara hukum yang restat. Dibentuknya peratun ini untuk melindungi kepentingan warga masyarakat dan penguasa. Tujuan dari pembentukan peradilan tata usaha ini sendiri adalah dapat dilihat yaitu tujuannya yang pertama memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tujuan pembentukan peradilan tata usaha itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Kedua tujuan yang tadi saya sebutkan itu merupakan keterangan dari pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI yang mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986. Tujuan itu kemudian dicantumkan di dalam penjelasan umum angka 1 UU nomor 5 tahun 1986 dan dua ketujuan itu yang terpenting adalah kepentingan umum. Ada seorang ahli bernama Sejatran Basah. Dia mengatakan bahwa tujuan dari peradilan administrasi ini adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Ada dua tujuan negara untuk merumuskan pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu untuk tujuan preventif, yang kedua itu adalah represif. Tujuan preventif sendiri untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari aparatur negara atau dalam istilah dalam undang-undangnya itu adalah badan atau pejabat negara. Pencegahannya sendiri ini secara preventif untuk menjaga badan atau pejabat PTUN ini untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyatnya. Sedangkan tujuan represif ini adalah apabila ada badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyatnya, maka perlu diberikan sanksi. Tujuan dari ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia itu sendiri, di mana untuk melindungi hak asasi manusia tanpa memandang status warga negaranya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip dasar terbentuknya peradilan tata usaha negara itu sendiri. Dia memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu mengenai perwujudan dan dari cita-cita negara hukum. Yang kedua, membuktikan negara kita itu di samping menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, juga mengakui eksistensi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, menjamin adanya perlakuan yang sama di muka hukum bagi warga masyarakat. Yang keempat, sarana untuk menciptakan keselarasan, keserasian, dan juga keseimbangan antara kepentingan warga dan masyarakat dan kepentingan masyarakat bersama bila mana antara kedua kepentingan tersebut berbenturan satu sama lainnya. Yang kelima, merupakan kendali bagi penguasa dalam melaksanakan tugas pemerintahan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, mengenai sebagai jalur justisial dalam rangka pelaksanaan azas perlindungan hukum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum peradilan tata usaha negara. Dasar hukum terbentuknya peradilan tata usaha negara dan yang menjadi tonggak pelaksanaan peradilan tata usaha negara telah terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25.
serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat 2, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Nomor 4358 dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana lingkungan peradilan di Indonesia ini berada di bawah Mahkamah Agung. Terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu ada lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, keempat lingkungan tersebut terpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau kasasi. Nah, lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, lembaga inilah tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegakkan berdasarkan satu negara yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan tradisi negara yang diikutinya. Nah, tujuan dari peradilan tata usaha negara ini dirumuskan secara preventif dan represif. Adapun susunan peradilan terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Nah, kemudian ada pimpinan peradilan terdiri dari ketua dan wakil ketua, terdapat pada pasal 11 ayat 2. Nah, ada hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah hakim tinggi. Menurut pasal 5 ayat 2, kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan tata usaha negara berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang lebih dikenal sebagai istilah kasasi. Kemudian masuk kepada asas-asas. Nah, spesifikasi dari hukum tata usaha negara terlihat dari asas-asas khususnya yang menjadi landasan operasional negara. Acara peradilan tata usaha negara ini juga sebagai bagian yang menyebabkan peradilan ini adalah peradilan yang spesial atau berbeda dengan peradilan lainnya. Pertama itu ada asas praduga. Asas praduga rematik. Nah, asas ini mengandung makna bahwa tindakan penguasa selalu harus dianggap rematik sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat. Terdapat pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua itu ada asas pembuktian bebas, di mana hakim yang menetapkan beban pembuktian. Nah, yang ketiga ada asas keaktifan. Nah, di sini hakim itu bersifat aktif atau dominus litis, berguna untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak. Kemudian yang terakhir ada asas putusan pengadilan, mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai objek dan subjek sengketa di peradilan tata usaha negara. Nah, objek sengketa ini yang diperiksa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, objek sengketa ini berupa keputusan tata usaha negara, yaitu perbuatan hukum pemerintahan di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku, artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas ini menurut tokoh yang tadi saya ucapkan, yaitu adalah Srajran Basah, adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang bersifat hakikatnya konstitutif. Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi karena sebagai negara hukum, segala tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Objek sengketa pada pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini adalah penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang berbadan hukum perdata. Nah, ada perluasan makna keputusan tata usaha negara sendiri berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, yang pertama itu adalah penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual. Yang kedua, keputusan badan atau pejabat ini di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya. Yang ketiga, ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB. Yang keempat, bersifat final dalam arti lebih luas. Dan yang kelima, ada keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan yang terakhir, keputusan ini berlaku bagi warga masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subjek sengketa tata usaha negara. Nah,
subjek sengketa tata usaha negara itu sendiri adalah orang, individu, atau badan hukum perdata di suatu pihak atau badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya. Nah, dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian ada penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Junto, pasal 1 angka 10 Junto. Nah, penjelasan pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi pihak penggugat di dalam perkara atau sengketa di pengadilan tata usaha negara, yaitu adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian ada tergugat. Tergugat dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini disebutkan pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud badan atau pejabat tata usaha negara ini menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengertian dari urusan pemerintahan ini adalah kegiatan bersifat eksekutif, kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan bersifat eksekutif, yang misalnya yang maksud dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif yang tidak termasuk dalam pengertian urusan pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada intervensi. Dalam pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini diatur tentang intervensi atau yang dimaksud pihak ketiga dalam proses perkara yang berjalan di dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Nah, dalam pengadilan tata usaha negara ini yang pertama ada Tusenkoms. Dalam hal ini, pihak ketiga dengan kemauannya sendiri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan. Nah, gunanya untuk mempertahankan atau membela hak dan kepentingan sendiri agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan. Jika permohonan ini dikabulkan, maka pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai penggugat intervensi sebagai pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut dan disebut sebagai intervenience. Yang kedua ada fogging. Dalam hal ini ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan adalah permintaan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu penggugat atau tergugat. Permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan agar pihak ketiga ini yang dimaksud dapat ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang berjalan untuk bergabung dengan pihak pemohon guna memperkuat posisi hukum pihak yang memohon. Kemudian ada yang ketiga ada intervensi khusus. Dalam hal ini yang dimaksud pada pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang berjalan adalah atas perkarsa hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Nah, di sini pihak ketiga ditarik dalam proses pemeriksaan suatu sengketa TUN yang sedang berjalan, bergabung dengan tergugat sebagai tergugat dua intervensi. Sifat dari khusus dari intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan tersebut adalah atas perintah si hakim, maka guna mempermudah menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Kemudian saya akan membahas terkait sengketa TUN, keputusan TUN, dan kompetensi peradilan tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara atau administrasi dapat dibedakan atas sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern ini atau disebut sebagai sengketa antar administrasi negara terjadi di dalam lingkungan administrasi itu sendiri. Baik terjadi dalam satu departemen atau instansi maupun sengketa yang terjadi antar departemen atau instansi. Dengan demikian, sengketa intern ini adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen atau instansi atau kewenangan suatu departemen instansi terhadap departemen atau instansi lainnya yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.
Sedangkan sengketa ekstern atau sengketa antar administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antar administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berperkara yang ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang masyarakatnya adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara. Nah, perbuatan administrasi negara TUN ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Perbuatannya yaitu ada mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan material. Kemudian terkait keputusan tata usaha negara, yaitu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha, badan hukum perdata. Nah, di dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini, ketentuan TUN dimaknai sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ketentuan ini memang belum memberikan penjelasan konkret mengenai kriteria keputusannya. Lalu di dalam pasal 87 ketentuan peralihan dicantumkan kriteria keputusan tata usaha negara yang dimaknai sebagai yang pertama ada penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual. Yang kedua, ketetapan badan atau pejabat tata usaha negara sendiri ini di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta penyelenggaraan negara lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Yang keempat ada bersifat final dalam arti luas. Kemudian yang kelima ada keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan yang terakhir keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Nah, kemudian kita berlanjut kepada kompetensi. Kompetensi dalam pasal 47 mengatur tentang kompetensi pengadilan tata usaha negara dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Kemudian kompetensi absolut ini dari peradilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini terlihat bahwa kompetensi PT-UN sangat sempit, hanya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dinilai merugikan masyarakat. Kompetensi PT-UN ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirasa sudah tidak relevan lagi karena terlalu sempit dan hanya mengadili keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final saja. Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PT-UN diatur dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi peradilan umum atau peradilan tata usaha negara militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan atau regeling yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum. Kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung melalui hak uji material. Nah, kemudian ada kompetensi relatif berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Dari suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangan. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang bersengketa atau penggugat maupun tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Selanjutnya mengenai gugatan tata usaha negara. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, gugatan itu terbagi menjadi 2, gugatan tertulis dan gugatan lisan.
Nah, isi dari tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, tidak ada tuntutan pokok lainnya, hanya saja di samping tuntutan pokok dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Isi tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan yang sesuai yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B. Ada badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan wewenang tersebut. C. Ada badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang menyangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Nah, Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, bagi pihak ketiga yang tidak disetujui secara langsung oleh KTUN namun merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, tengah waktunya 90 hari mengajukan gugatan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui KTUN atau keputusan tata usaha yang merugikan kepentingannya. Nah, kita masuk ke dalam dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Nah, dismissal proses sendiri atau prosedur penolakan adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap kedua yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, prosedur dismissal ini adalah dikenal sebagai penyaringan atau filter pertama dari gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang meneliti segi administratif gugatan sehingga menentukan dapat diterima atau tidaknya gugatan itu atau ditolaknya. Nah, proses dismissal ini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara di pengadilan PT UN dalam rangka memeriksa dan menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan ini diperiksa, khususnya selama pemeriksaan formal dan material gugatan. Proses dismissal ini merupakan suatu kekhususan di pengadilan tata usaha negara dan tidak ada di pengadilan lain. Nah, proses dismissal ini salah satu kekhususan di acara peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini, peranan dan kedudukan proses dismissal ini sangat penting dan sangat diperlukan guna untuk kelancaran proses peradilan, sehingga proses dismissal ini pihak peradilan tata usaha negara Jakarta merasakan dampak positif yang luar biasa, di mana dalam menyelesaikan setiap gugatan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, dan tidak terbelit-belit sehingga menguntungkan juga bagi para penggugat dan tergugat proses dismissal ini, dan keberadaannya memang sangat diperlukan. Dan juga aturan main dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini telah tertuang dalam Undang-Undang Pelatun dan diperjelas lagi melalui Julakma atau Semari nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pelatun. Ada penerapan proses dismissal di Peradilan Tata Usaha Negara. Sudah seringkali dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan prosesnya ini adalah yang pertama, ada berkas gugatan yang diterima disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui panitera. Kemudian yang kedua itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan apakah gugatan tersebut terkena dismissal atau tidak. Nah, kemudian
Yang ketiga, proses prosedur dismisal dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Tata caranya pelaksanaan proses dismisal ini diatur lebih lanjut dalam SEMA nomor 2 tahun 1991 angka Romawi 2 yang berbunyi 1. A. Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipantau perlu. Kemudian B. Tengah waktu yang ditentukan menurut pasal 55 sejak tanggal diterimanya keputusan tata usaha negara oleh penggugat atau sejak diumumkannya keputusan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda selama proses peradilan masih berjalan menurut pasal 62 junto pasal 63. Kemudian yang C, dalam pada itu diminta agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62. Nah, kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan E. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dismisal dilakukan oleh ketua, dan ketua dapat juga menunjuk seseorang hakim sebagai raporter atau rapotir. Yang ketiga, penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala atau wakil panitera. Wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismisal dan dalam hal ketua berhalangan. Kemudian yang keempat, dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka di kemungkinan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut diterapkannya proses dismisal pada peradilan tata usaha negara sangat penting menyangkut untuk membantu kelancaran pemeriksaan selanjutnya, karena gugatan dapat dianggap sepenuhnya telah memenuhi syarat-syarat formil material gugatan sehingga majelis yang ditunjuk nantinya tidak terlalu memeriksa gugatan karena dari segi formal dan materialnya sudah dirasa lengkap. Kemudian upaya hukum terhadap penetapan dismisal proses itu ada 5. Yang pertama, permohonan. Yang kedua, perbaikan gugatan. Yang ketiga, perlawanan gugatan sederhana. Dan yang terakhir adalah banding administratif. Selanjutnya mengenai pemeriksaan persiapan. Acara pemeriksaan persiapan adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap surat gugatan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum. Nah, pemeriksaan persiapan ini adalah lanjutan dari dismisal proses. Jika gugatan lolos di dismisal, maka tahap selanjutnya adalah acara pemeriksaan persidangan. Begitu juga jika perlawanan yang diajukan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim, maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan. Di sini dapat disimpulkan bahwa arti dari pentingnya pemeriksaan persiapan itu perlu dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara dalam pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat supaya nantinya pada saat putusan oleh majelis hakim apa yang dijadikan sebagai objek sengketa dapat diputuskan sampai pokok perkara pemeriksaan persiapan yang diadakan, dan mengingat penggugat pada pengadilan tata usaha negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara. Dalam posisinya yang lemah tersebut, sangatlah sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari badan atau pejabat. Karena itu, maka dalam acara pemeriksaan persiapan, majelis hakim diharapkan akan berperan aktif atau dominus litis. Nah, dalam memeriksa sengketa, antara lain dengan meminta badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh pengadilan tata usaha negara. Nah, Undang-Undang Peratun tidak menyebutkan adanya satu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, apabila tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh tersebut, akan tetapi hal ini oleh pengadilan dapat dijadikan sebagai bukti yang merugikan pejabat tata usaha negara itu sendiri, karena ketidakbersediaan memberikan penjelasan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk ketidakbenaran pejabat yang bersangkutan. Nah, acara pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 Undang-Undang Peratun adalah suatu acara khusus di mana majelis hakim diberikan wewenang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada acara pemeriksaan persiapan, agar bagi pihak penggugat dapat diberi petunjuk untuk memperbaiki atau menyempurnakan surat gugatan yang belum sempurna.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.